Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas jenis-jenis matriks. Langsung aja ya, seperti biasa. Jenis matriks yang akan kita bahas itu ada 10 jenis, yaitu ada matriks 0, matriks 1, matriks baris, matriks kolom, persegi, segitiga atas, segitiga bawah, diagonal, identitas, dan transpos. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, matriks 0. Matriks 0 itu apa? Matriks yang semua entry-nya atau semua elemen, semua unsur. Ingat ya di video kita yang pertama bahwa bilangan yang ada di dalam matriks itu dinamakan entry, elemen, atau unsur. Jadi boleh yang mana aja. Saya di sini pakai kata elemen. Diulangi sekali lagi. Matriks 0 adalah semua elemen yang pada matriks tersebut bernilai 0. Semua elemennya harus 0. Berarti kalau matriks 1 gimana simpelnya? Ya sama. Semua elemen bernilai 1. Kira-kira nih sekarang, saya punya matriks dari A hingga I. Terlihat semua ya? Oke, dari A hingga I. Yang mana sih yang matriks 0? Yang mana matriks 1? Kira-kira bisa tahu? Gampang ya? Betul banget. Yang B, ini adalah matriks 0. Yang D adalah matriks 1. Kenapa? Karena di B semua elemennya di sini adalah 0, sedangkan di D dia semua elemennya bernilai 1 semua. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Berikutnya ada matriks baris dan matriks kolom. Kira-kira apa coba? Perbedaannya. Matriks baris adalah matriks yang hanya mempunyai satu baris. Nah, berarti kalau matriks kolom, ya dia yang hanya mempunyai satu kolom. Seperti itu ya. Balik lagi ke contoh yang tadi. Ingat, baris itu yang hanya mempunyai satu baris dan kolom itu yang hanya mempunyai satu kolom. Kira-kira dari A hingga I, yang mana yang baris dan mana yang kolom? Betul. C itu adalah matriks baris yang ini ya. Sedangkan yang A adalah matriks kolom. Kenapa? Kita lihat nih yang C, dia cuma punya satu baris kan? Berapapun kolomnya terserah. Begitupun yang A, dia hanya mempunyai satu kolom. Barisnya terserah. Makanya yang C adalah matriks baris. Yang C adalah matriks baris. Dan yang A adalah matriks kolom. Paham ya? Gampang ya? Kita lanjutkan. Berikutnya lagi. Di sini ada matriks persegi dan matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Matriks persegi adalah matriks dengan kolom dan barisnya sama. Simpelnya seperti itu. Notasi yang kemarin kan kita pakai M itu adalah baris dan kolom itu adalah N ya. Jadi, oh ini kebalik ya. Maaf. Biar terbiasa ya. Biar tidak usah dibulak-balik lagi. Baris dan kolomnya sama. Ya. Yaitu berarti M-nya sama dengan N-nya. Nah. Kira-kira sebelum ke segitiga atas, segitiga bawah. Dari A sampai I, manakah yang dikatakan matriks kolom?
A bisa dikatakan matriks kolom nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena kolomnya hanya satu, sedangkan barisnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Dia punya 5 baris ya. Punya 5 baris dan hanya satu kolom. Maka dia bukan matriks persegi. Mana yang matriks persegi? Betul nih, ini yang B. Karena dia punya 1, 2, 3. Punya 3 baris. 1, 2, 3. Dan 3 kolom. Maka B selain disebut matriks 0, dia pun disebut matriks persegi. Karena jumlah baris dan kolomnya sama. Mana lagi kira-kira yang bisa disebut matriks persegi? Betul, nih. Ini D. Ya, kenapa? Coba dilihat lagi ya. Yang E pun sama, yang F pun sama, G pun sama, H sama, dan I pun sama. Jadi, yang bukan matriks kolom, yang bukan matriks persegi di contoh saya yang sekarang ada di layar, dari A sampai I hanya A dan C saja. Sisanya merupakan matriks persegi. Paham ya? Kita lanjutkan. Nah, di sini ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Enaknya sebelum ke segitiga atas kita sebut dulu, kita bahas dulu yang matriks diagonal ya. Ingat bahwa matriks itu merupakan bentuknya segi 4, berarti dia punya diagonal. Diingatkan kembali kalau yang namanya diagonal adalah kalau saya punya persegi, diagonalnya yang mana? Ini yang namanya diagonal. Pun sama ada 2 ya. Bisa yang merah atau yang biru. Yang dinamakan diagonal utama dalam matriks itu yang garisnya yang merah. Ini yang dimau. Diagonal utama sebuah matriks itu yang itu ya. Nah, sekarang tadi ada jenis matriks diagonal. Apa sih berarti matriks diagonal? Matriks yang diagonal utamanya ada nilainya gitu, bernilai. Nah, simpelnya gitu aja ya. Bernilai. Sisanya 0. Seperti itu. Simpelnya. Sekalian aja deh sekarang. Segitiga atas gimana? Matriks yang di atas diagonal utama dia punya nilai. Ada nilainya. Gitu. Berarti kalau segitiga bawah, kebalikannya matriks yang di bawah diagonal utama punya nilai. Sisanya bernilai 0. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat contoh lagi yang tadi. Segitiga atas. Nih. Kita lihat dulu diagonal utama. Ini dong. Ini ya diagonal utama. Nih. Dan di atas diagonal utama dia ada nilai. Yang di bawah diagonal utama dia 0. Ini nih. Ini kan ada nilainya nih. Nah, makanya yang E dia dikatakan matriks segitiga atas. Berarti kebalikannya nih yang ini. Yang F ya. Kenapa? Yang F itu dikatakan segitiga bawah karena di bawah diagonal utama dia mempunyai nilai dan sisanya yang di atasnya adalah 0. Maka ini adalah matriks segitiga bawah. Tadi kalau yang diagonal gimana? Diagonal itu nih. Ini yang diagonalnya doang. Yang ada nilai. Sisanya 0 semua. Ini 0, ini 0. Ya kan ya? Maka ini adalah matriks diagonal. Selain yang H, ada lagi nggak? Betul sekali. Nih, I pun boleh dikatakan matriks diagonal. Oke, paham ya? Kita lanjutkan.
Ada 2 lagi. Nah, ini sekarang yang umumnya. Ada matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks diagonal. Dia harus matriks diagonal dulu nih. Tapi lebih khusus lagi. Dan isi diagonalnya harus bernilai 1. Nilainya harus 1. Jadi, yang tadi. Nih, I itu kan sudah matriks diagonal nih. Ya, karena di diagonal utamanya dia mempunyai nilai, lalu dan nilainya 1. Maka, I ini selain disebut matriks diagonal, secara khususnya dia disebut matriks identitas. Paham ya? Dan yang terakhir, matriks transpose. Kurang S ya ini ya. Transpose. Matriks transpose apa? Dibalik katanya. Baris jadi kolom. Dan sebaliknya, kolom jadi baris. Maksudnya gimana? Kita contoh lagi yang tadi. Kita ambil aja. Biar sangat terlihat. Contoh ini yang C ya. C. Yang C ini. C ini matriksnya. Transpose itu mempunyai notasi pakai C di atas. Pakai huruf T di atas. C atas T ini artinya adalah C transpose. Maka gimana? Ini lihat. Ordo dari matriks C. Ordonya adalah 1 kali 6. Oke? Ketika ditranspose, ordonya pun akan dibalik. Berarti ordo untuk C transpose akan sama dengan 6 kali 1. Bagaimana isinya? Ya sudah. Berarti tinggal dibalikin. Yang awal sama, lalu tulis, dia asalnya isi untuk baris ya. Ini adalah isi untuk baris. Berarti nanti yang jadi di transposnya, isi jadi kolom. Kurungnya kurang bagus. Oke. Nah, seperti ini. Paham ya? Oke, kita cari lagi deh. Kalau gitu saya buat lagi yang baru. Contoh misalkan saya punya matriks D dengan ukuran seperti ini. Berapa ini ordo matriks D? Betul, ordonya adalah 2 kali 3. Karena barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Maka D transpose dia mempunyai ordo, tinggal dibalik, yaitu 3 kali 2. Dan isinya gimana? Kita balik ya. Ini adalah isi di baris pertama untuk di matriks D. Maka untuk matriks D transpose dia menjadi kolom. Kalau di sini jadi baris pertama, yang di sini jadi kolom pertama. Yaitu tinggal ditulis ke bawah. 2, 3, min 5. Lakukan hal yang sama untuk di baris keduanya. Ini jadi baris kedua di matriks D. Nah, kalau di D transpose berarti dia jadi diisi di kolom kedua. Yaitu di sini. 0, min 1, 0. Sip. Sekian untuk video kali ini tentang jenis matriks. Kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.